Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Posi, Fokus, Hebat, dan Juara. Oke, nah di video kali ini kita akan mengundang seorang tamu, yaitu juara ONN Season 2 yang akan kita undang langsung melalui Zoom. Mari kita sambut, yaitu Bapak Bahtra Bukti Pardamaian Sinaga. Halo Pak. Oke, Pak, ini gimana nih perasaannya sudah memenangkan nih juara ONN Season 2 sebagai guru, tingkat guru ya Pak, level Ya, 5 nih, peraih medali gold. Sudah mengumpulkan skor sebanyak 186. Bener ya Pak? Gimana nih perasaannya Pak? Ya, perasaannya bangga gitu, senang ya bisa mendapatkan poin seperti itu. Mungkin itu aja perasaannya. Senang, bangga, campur aduk, deg-degan juga. Ini yang pertama ya Pak? Untuk numerasi ini yang pertama ikut atau gimana nih? Udah beberapa kali, yang season 1 juga saya ikut. Season 1 dapat apa nih Pak? Sama peringkat 1 juga, 192. 192. Oke. Nah ini sebelum lebih jauh nih ya Pak, saya mengajukan pertanyaan. Boleh dong diperkenalkan dulu kepada para jawara Posi kita di luar sana, kepada teman-teman podcast kita. Boleh dong Pak diperkenalkan nama, sekolahnya juga, kemudian untuk bidang yang diikuti. Silakan Pak. Ya, oke. Selamat pagi kepada jawara Posi, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bahtra Bukti Pardamaian Sinaga. Biasa dipanggil Bahtra Sinaga saja. Jadi saya mengajar bidang studi matematika di 2 sekolah ya. Di SMA Swasta Metode 1 Medan, itu saya mengajar kelas 10, 11, 12. Di kelas plusnya untuk bidang matematika peminatan. Dan satu lagi di SMA Swasta Immanuel Medan. Kalau di Immanuel saya mengajar kelas 12 SMA, mata pelajaran matematika wajib dan peminatan. Mungkin itu perkenalan dari saya. Oke, berarti ini guru matematika sejati ini ya. Pecinta matematika. Oke, baik. Berarti Bapak ini mengajar di 2 sekolah ya sebagai guru bidang studi matematika. Sekali lagi saya mau mengucapkan kepada Bapak selamat ya Pak, telah memenangkan kompetisi eventnya Posi untuk event ONN Season 2 sebagai juara pertama level 5. Benar ya Pak, level 5 peraih medali gold dengan mengumpulkan skor sebanyak 186. Tepuk tangan dulu dong. Oke, nah tadi mengenai event nih, numerasi. Menurut Bapak, numerasi itu apa ya Pak? Menurut Bapak ini, numerasi ini kan baru ya, termasuk baru dalam sistem pendidikan di Indonesia ya. Menurut Bapak sendiri numerasi itu apa dan seberapa pentingnya diterapkan di sistem pendidikan kita di Indonesia? Ya, kalau dari asal kata numerasi itu kan berarti berhubungan dengan angka-angka gitu. Ya benar. Jadi sebenarnya numerasi itu kemampuan kita menerapkan perhitungan atau logika di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau di sekolah, khususnya di SMA itu kan, dulu kan ada UN. Jadi sekarang itu penggantinya AKM namanya, Assessment Kompetensi Minimum. Itu ada numerasi dan ada literasi. Literasi, ya benar. Ya, jadi itu latar belakangnya karena mungkin skor PISA Indonesia itu rendah gitu. Jadi untuk menaikkan ini mungkin Mas Menteri mungkin mengganti UN itu jadi AKM untuk menaikkan minat baca dan kemampuan menerapkan
logika perhitungan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Iya, benar-benar. Ya mungkin itu numerasi yang saya tahu gitu. Ya memang sesuai dengan yang diterapkan juga sama Pak Menteri di sistem pendidikan Indonesia, seperti yang Bapak bilang tadi, artinya untuk menunjang kemampuan juga penerapan literasi dari segi bahasa, ya kan, kemudian numerasi dari segi logiknya, matematikanya juga harus sesuai, harus benar-benar diterapkan, dikembangkan lagi untuk menunjang sistem pendidikan Indonesia yang lebih baik dan berkualitas. Nah, sebagai juara nih ya Pak, resepnya nih apa nih Pak? Tips and triknya gitu supaya Bapak bisa meraih gitu sebagai juara pertama untuk level 5 bidang tingkat guru gitu. Apa nih Pak, dari Bapak sendiri apa nih tipsnya, boleh dong dibagi sama teman-teman podcast kita ini. Ya, sebenarnya nggak ada tips khusus ya. Biasanya ya tipsnya ya banyak latihan soal saja. Latihan soal. Karena makin dilatih, makin sering dilatih, makin terbiasa. Iya, benar. Iya, nggak ada tips khusus ya. latihan gitu. Ya semakin sering dilatih itu semakin terbiasa. Berarti ini ya Pak, banyak latihan terus dengan soal-soal yang tentunya yang terupdate juga, benar ya Pak, soal-soal yang terbaru. Kan enak belajar. Ya di internet itu soal apapun bisa kita peroleh ya. Mau yang dari mudah bertingkat sampai yang sulit banyak itu. Jadi bisa, sekarang itu enak kalau mau mencari soal, nggak kayak dulu ya, harus ke perpustakaan gitu. Iya, kalau benar. Sekarang enak. Berarti dari Bapak sendiri itu untuk teman-teman podcast nih, berarti kita harus banyak latihan. Memang tidak dipungkiri ya Pak, untuk melatih kemampuan kita memang harus banyak-banyak mengerjakan soal-soal, terutama juga khususnya di bidang matematika ataupun bidang perhitungan juga itu mengerjakan soal-soal menjadi salah satu poin penting, tips penting untuk bisa menjadi juara di setiap event dan kompetisi. Benar ya Pak? Nah, sebagai juara nih Pak, apa yang memotivasi Bapak itu untuk ikut event ONN season 2 ini? Season pertama udah Bapak ikuti, season kedua udah. Untuk sebagai motivasi Bapak gitu untuk ikut event kompetisinya POSI itu apa? Sebenarnya saya memang suka ikut lomba gitu, lomba, kompetisi, tanding gitu. Dari SMA memang sudah suka gitu. Jadi untuk mengetahui seberapa sih kemampuan saya dibandingkan teman-teman guru yang lain gitu. Ya kalau masih ada di atas memang pengen mengalahkan terus gitu. Berarti ini real anak olimpiade nih, anak-anak kompetisi nih. Waduh, ini rajanya nih, udah menguasai segala jenis kompetisi lah ya Pak. Olimpiade berarti udah dibabat, udah diikutin semua. Bener ya Pak? Dari SMA loh sampai sekarang. Berarti udah paham nih konsep-konsep soal-soal olimpiade, soal-soal kompetisi setiap tahunnya. Bener ya Pak? Udah hafal nih. Gitu. Nah kemudian itu tadi motivasi, berarti ya motivasinya itu memang Bapak semangat aja gitu, memang terpacu untuk mengikuti event-event kompetisi, termasuk juga kompetisinya POSI. Nah dari dulu nih Bapak ini termotivasi sama bidang matematika ya Pak, benar ya? Iya betul. Yang dikuasai bidang matematika nih sampai sekarang. Nah ada nggak sih Pak role modelnya nih sampai Bapak bisa seperti ini gitu, contoh modelnya yang benar-benar Bapak jadikan panutan sebagai motivasi Bapak, apa nih Pak, siapa gitu Pak? Nggak ada sebenarnya. Berarti ini memang pure murni timbul dari diri sendiri ya Pak. Biasanya kan ada yang dijadikan contoh gitu, misalnya siapa ya, Pak Habibie misalnya dalam sistem pendidikan, dalam pendidikan ya kan, sebagai modelnya Pak Habibie. Jadi dia semangat untuk menjadi seperti Pak Habibie, bisa merancang pesawat misalnya, seperti itu ya. Kalau Bapak ini pure murni nih dari diri sendiri, memang memang meminati matematika, benar ya Pak? Nah ini dari Bapak sendiri untuk
di POSI udah berapa event yang Bapak ikuti? Selain ONN ada nggak Pak? Ada banyak, udah banyak. Waduh, ini Mulai berarti Apa ya? Mulai dari OSKM ya, OSKM. OSKM. Kota Medan, baru opsi POSI, opsi POSI Bapak ikut juga ya? ikut juara 3 waktu itu. Juara 3 untuk bidang matematika. Waduh, selamat dong Pak. Udah. Ini berarti CSC, Harditnas, apalagi ya? OSI, Hardiknas IOS. juga, OSI juga, CSC juga. Ya. Oke, dan sekarang ini yang terbaru ONN season 1 dan season 2. Ini berarti waduh, NN ya, only juga saya ikut. only peserta setianya POSI ini benar-benar nih ya Pak. Udah paham bener berarti nama POSI nih. Nah, dari beberapa, bukan beberapa lagi sih ini namanya, udah semua event kompetisi POSI nih diikutin. Ada nggak sih Pak pengalaman gitu? Ada nggak cerita atau yang berkesan gitu selama mengikuti event kompetisinya POSI? Ada nggak nih Pak? Boleh dong berbagi, di-share. Kalau yang berkesan waktu lomba sebenarnya nggak ada. Tapi yang berkesan waktu OSKM itu pembagian hadiah, bisa ketemu dengan, sebenarnya waktu itu masih calon wakil wali kota ya, sekarang udah wakil wali kota Medan. Iya, benar. Kemarin kan pembagian hadiahnya di gedung pemenangan Pak Bobi dan wakilnya kan gitu. Iya, benar. Jadi orang bapak itu kemarin membagikan hadiahnya. Mungkin Kemarin itu aja Bapak juara berapa nih? Kemarin yang OSKM. Juara 1. Juara 1 berarti Bapak bertemu langsung lah ya dengan Pak Bobi. Pak Bobinya nggak datang, Pak apanya, wakil wali kota. Oh, Pak walinya. Pak wakilnya, Iya. wakil. Iya. Iya. Pak Bobi saat itu lagi sibuk ya, ada urusan. Oh, oke. Berarti untuk pengalamannya ya Pak, diundang langsung berarti ya. Sebenarnya yang ngundang Pak Bobi, cuman beliau pada hari itu tidak bisa hadir, berhalangan. Berarti Iya. Bapak sebagai juara 1 bisa langsung ya merasakan penerimaan hadiahnya. Bertemu juga nggak Pak sama CEO-nya POSI? Pak Pak Faruji Faruji. ketemu lah, Ketemu ya. ketemu ya. Gimana Pak beliau? Beliau mantap, ganteng. Ganteng. Ganteng ya Pak. Udah gitu muda juga ya Pak. Kemarin kami suruh beliau memfoto kami gitu. Kebetulan kawannya teman ya kan, pemenang kimia waktu itu teman juga. Jadi beliau kami suruh memfoto kayak biar ada kenang-kenangan bagi kami gitu. Berarti kalau Pak Fahrul Raji ganteng, kalau dibandingkannya sama Bapak, gantengan mana nih Pak? Bapak atau Pak Fahrul Raji? Dengan beliau lah. Masih muda juga ya Pak. Masih muda juga beliau. Nah, padahal beliau kan juga anak-anak Olimpiade juga ya kan. Pak Fahrul Raji di bidang fisika, beliau menggeluti karirnya di bidang fisika untuk Olimpiade. Nah, itu tadi untuk pengalaman yang bisa di-share oleh Bapak kepada teman-teman podcast. Ada pengalaman yang benar-benar ini ya berpengaruh juga gitu. Bisa ketemu sama CEO-nya, bisa ketemu sama Pak Bobi, bukan Pak Bobinya tapi wakilnya, benar ya Pak. Tapi secara tidak langsung Bapak telah diundang gitu. Nah, itu tadi untuk pengalaman. Nah, ini kita masuk ke ranah sistem pendidikan di Indonesia. Kalau menurut Bapak gimana nih sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini dengan dulu? Karena Bapak kan udah lama nih bergelut ini kan dengan dunia pendidikan. Bagaimana menurut Bapak? Ya, macam mana ya? Kalau menurut saya ini pendapat pribadi lah ini. Ya boleh, silakan Pak. Pendidikan di Indonesia itu gimana ya? Terlalu banyak beban gitu. Terlalu banyak bidang studi yang harus dipelajari anak-anak gitu. Iya benar. Lebih dari 15 kalau tidak salah gitu. Matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia, PKN,
sejarah, geografi banyak gitu. Jadi siswa itu susah menguasai di satu bidang seperti itu. Ya, apalagi dia mungkin punya kompetensi atau bakat di bidang matematik. Jadi dia susah mengeksplor matematika itu karena banyaknya pelajaran yang lain gitu. Jadi maunya menurut saya si peserta didik itu atau anak itu maunya hanya di mata pelajaran yang diminatinya. Sama seperti kalau orang tua dulu bilang tahun 70-an itu kalau jurusan itu nggak IPA, IPS, tapi jurusan fisika, jurusan biologi gitu. Jadi dia mendalam gitu, fisikanya mendalam, atau dia jurusan kimia, kimianya mendalam. Nggak seperti sekarang gitu, jurusan IPA tapi masih belajar ekonomi ya, lintas minat namanya. Berarti benar, relate sekali memang. Berarti menurut Bapak ini sistem pendidikan Indonesia ini terlalu banyak ini ya bidang, sehingga murid-murid itu susah menguasai bidang yang dia inginkan. Benar ya Pak? Iya, iya betul. Benar, saya juga punya pengalaman dulu ya waktu sekolah itu banyak sekali mata pelajaran yang padahal sebenarnya kita itu moodnya, inginnya, pengennya itu hanya satu bidang yang benar-benar kita khusus gitu untuk mempelajarinya. Benar ya Pak, sehingga itu bisa terasah dengan baik tanpa terbebani dengan bidang-bidang yang lain. Boleh saja sebenarnya ya kan Pak, kita mempelajari bidang yang lain, tetapi kita lebih difokuskan, lebih banyak waktunya untuk menguasai bidang yang kita inginkan. Benar ya Pak? Iya, betul. Benar. Seperti itu maksud saya. Saya juga punya pengalaman sama berarti nih kita Pak. Iya. Jadi solusinya nih dari Bapak gimana kalau seperti itu? Ya bingung juga ya, kalau menurut saya sih solusinya kayak sistem tahun 70-an gitu, dibuat lagi jurusan dia fisika atau jurusan biologi gitu. Lalu lintas minat itu menurut saya nggak usah lagi lah ada itu. Gimana? Yang mana Pak? Jurusan IPS belajar fisika gitu kan, atau jurusan IPS belajar kimia gitu. Ya, mereka benar. protes, itu pengalaman di sekolah gitu kan. Anak-anak itu jurusan IPS dibuat lintas minatnya kimia kan penting juga. Saya pikir manfaatnya itu nggak dapat gitu kan, mereka pun sudah menolak, masa kami IPS belajar kimia gitu kan, ada lintas minat kalau di K13 sekarang. Yang terbaru ya, kurikulum terbaru, benar-benar. Tapi sebenarnya pun Pak, saya setuju dengan apa yang Bapak bilang. Memang harus anak-anak itu difokuskan sama bidang yang diminatinya, sehingga pun dia belajar itu nyaman. Benar ya Pak? Nyaman, tenang, dan semangat gitu untuk mengikuti apa yang dia inginkan sesuai dengan bidangnya. Tetapi kalau kita kaitkan nih Pak dengan kehidupan setelah kita di sekolah, kita keluar menghadapi kehidupan ini, sebenarnya bidang-bidang yang lain itu benar-benar kita pakai gitu. Misalnya ini kita bidang matematika nih yang kita inginkan, tetapi untuk pengalaman kita di luar ini, ilmu biologi pun harus kita kuasai juga untuk kesehari-hari gitu, dipakai. Maksud saya tadi dipakai juga. Untuk bidang fisika juga dipakai juga di bidang keseharian dalam aktivitas kita seperti itu. Menurut Bapak gimana? Tentu kan semua bidang itu harus berkaitan juga kan? Iya, itu benar juga Mbak. Tapi maksud saya, contoh dia minat fisika gitu kan, yang seharusnya contoh biologi biasanya 5 les seminggu, misalnya dibuat jadi 2 les, 3 lesnya itu dialihkan ke fisika. Maksud saya seperti itu. Bukan menghilangkannya, tapi menunjukkan bahwa bidang pelajaran yang disukainya, diminatinya, porsinya lebih gitu dibandingkan bidang yang lain. Bukan berarti meniadakan, maksud saya. Iya, benar-benar. Iya, tadi sama porsinya semua gitu. Kayak ini kan kita biologi jumlah lesnya dengan fisika, dengan kimia sama gitu, dengan matematika. Pokoknya ada porsi lebihnya gitu. Yang lain tetap dipelajari, tapi porsinya dikurangi, ditambahkan, dialihkan ke bidang yang kita minati.
Oke, Dulu kata orang tua dulu seperti itu memang. Yang saya tahu ya. berarti kalau seperti ini untuk mengetahui nih Pak minat si anak ini ya kan benar untuk mengetahui bidang apa yang diminatinya berarti dari awal tuh ya Pak harus udah kita tentukan gitu, harus udah kita filter nih anak-anak maunya di bidang apa. Cocoknya itu dari mulai SD sepertinya ya Pak udah kita tentukan gitu. Seharusnya ada metode tersendiri nih dalam sistem pembelajaran ya kan Pak. Untuk yang anak yang minat di bidang matematika untuk metode menggunakan ini, fisika anaknya bagian ini seperti itu dari awal sudah difilter. Jadi untuk penguasaan di bidang SMP, SMA itu udah enak ya kan Pak, bener ya? Iya betul. Jadi sebenarnya itu juga sih relate juga sama keadaan yang sekarang ini. Berarti Bapak itu lebih mendukung kalau sistem pendidikan itu yang dulu ya Pak, sistem dulu dia lebih terfokus gitu sebenarnya, lebih terfokus. Jadi kalau kita contoh kan, saya guru matematika, kalau jumlah les matematikanya itu terbatas, kita menjelaskan materi itu secara gamblang nggak bisa gitu. Paling poin-poin penting, contoh soal, latihan. Kita nggak bisa jelaskan sampai ke pembuktian rumus, dari mana asalnya, nggak punya waktu lagi. Nggak punya waktu, iya benar. Iya, karena kita pun dikejar materi kan. Iya. Dalam satu semester ini harus siap sekian bab gitu. Ya benar sih. Kalau saya dulu Pak minatnya di bidang biologi. Tapi kalau untuk biologi itu seminggu, kalau dulu seminggu itu 4 jam. 4 jam kalau nggak salah. Kalau sekarang berapa ya Pak? Biologi kurang tahu saya. Kalau untuk matematika sekarang berapa jam Pak? Matematika itu kalau dia wajib 4, peminatan 4, jadi totalnya 8. Ada 8. Ya benar. Kalau dulu saya 4 jam. Jadi ya gurunya nyampaikan cuman poin-poin penting aja gitu karena jamnya udah nggak ini kan, udah tidak mencukupi gitu. Ya benar. Jadi itu dari Bapak sendiri dengan kondisi pendapat Bapak mengenai kondisi pendidikan di Indonesia. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya, harapan Bapak nih untuk pendidikan di Indonesia, sistem pendidikan di Indonesia, harapan Bapak sekarang ini apa nih supaya lebih baik? Bagaimana nih harapannya? Ya, apalah harapannya? Harapannya sih kalau sistemnya bagaimana caranya itu menumbuhkan minat siswa gitu, minat siswa untuk belajar, membaca. Karena yang saya perhatikan akhir-akhir ini minat siswa untuk belajar itu menurun gitu, sangat rendah. Membaca itu menurun minatnya. Jadi juga berlatih juga menurun gitu. Nah, bagaimana lah ini? Saya pun kurang tahu bagaimana sistemnya supaya anak-anak itu minatnya untuk belajar meningkat gitu. Minatnya untuk membaca, belajar, berlatih. Oke Pak, balik lagi nih kita ke podcastnya Posi. Nah tadi untuk pertanyaan terakhir tadi kan harapan, benar ya Pak? Harapan Bapak terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Nah ini kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan penutupan nih sebenarnya ini Pak. Ini lebih ke Posi nih. Harapan Bapak untuk Posi apa nih? Ya, harapannya harapannya semoga Posi ini menjadi salah satu lembaga yang bisa turut serta memajukan pendidikan di Indonesia ini. Apalagi khususnya di bidang dunia olimpiade ya. Nah, supaya menjadi tempat, apalagi Posi kan sering mengadakan lomba ya, bisa menjadi sarana atau tempat latihan bagi siswa-siswi untuk berlatih sebelum masuk ke ajang yang sebenarnya, yaitu di KSK, KSP, dan KSN. Jadi ada seperti wadah untuk latihan ya, untuk
mengetahui atau mengukur kemampuan diri dibandingkan siswa-siswa yang lain gitu. Jadi mudah-mudahan POSI semakin semakin maju lah gitu. Soal-soalnya pun semakin berkualitas sehingga nanti bisa bermanfaat ya bagi siswa-siswa yang mau bertanding di ajang yang sebenarnya gitu. Ya. Wah, amin, insya Allah. Nah, itu tadi berarti harapan Bapak untuk POSI bagus sekali Pak. Memang relate banget sama visi misinya POSI untuk memberikan pelatihan, kompetisi-kompetisi yang bisa mewadahi para peserta-peserta didik di Indonesia untuk mempersiapkan dirinya mengikuti real kompetisi di Indonesia, benar ya Pak? Nah itu tadi. Kemudian untuk POSI sendiri ini menurut Bapak pasti ada dong plus minusnya di POSI. Bisa dong Pak dikasih tahu nih saran dan kritik nih. Aduh ini harus siap-siap mental nih tim POSI nih. Ini harus disampaikan benar ya Pak untuk menunjang POSI yang lebih baik, harus sesuai dengan minat harus relate lah gitu dengan apa yang dibutuhkan sama peserta didik di Indonesia. Apa nih Pak saran dan kritiknya nih? Kalau saya perhatikan POSI ini sudah bagus ya, dari manajemen, teknis semua sudah bagus. Cuma ini saja ya, ketika ini untuk matematika, saya nggak tahu untuk bidang yang lain ya. Saya jumpai kadang beberapa soal itu mungkin tipu, salah ketik gitu. Mungkin dalam pembuatan soal sebelum soalnya dilombakan setidaknya dikoreksi lagi gitu biar mengurangi soal-soal yang salah ketik gitu. Iya Saya benar. sudah sering upaya memang. Saya kemarin sudah kemukakan dengan Pak Roji, kebetulan kami satu grup WA, ada di grup WA tertentu. Oke Pak katanya ya gitu. Jadi mungkin itu aja, ada beberapa soal yang sering saya jumpai yang salah ketik. Jadi kadang kalau udah seperti itu waktu ngerjain ya terpaksa kosongkan gitu. Takutnya salah jawaban pula. Mungkin Ya, itu aja ya. Berarti nih supaya lebih pengetikannya supaya jangan dirugikan peserta gitu. Yang harusnya dia tahu, tapi karena bingung dianya apa maksudnya jadi enggak. Itu aja. Berarti ini khusus ke tim operasional nih dalam tim operasional POSI yang di bidang soal tuh tim operasional Pak. Berarti ini harus nih tim operasional harus diperbaiki lagi kinerjanya, benar ya Pak, untuk pembuatan soalnya, dalam pengeditan soalnya, termasuk juga simbol-simbol yang biasanya banyak ya Pak di matematika. Kemudian waktu ONN kemarin saya kosongkan satu soal itu karena soalnya nggak jelas ya Pak. Soalnya bingung apa maksudnya gitu. Jadi terpaksa kosong ya. Oke baik. Berarti itu jadi dari tim POSI-nya juga saya juga untuk terus memperbaiki juga ya kan Pak, memperbaiki sistem di POSI-nya sendiri untuk bisa memberikan pelayanan nih yang terbaik untuk para peserta siswa-siswi pendidikan di Indonesia di luar sana. Nah, itu tadi terima kasih ya Pak untuk saran serta kritiknya, harapannya juga terhadap POSI, terima kasih juga. Kemudian tadi ada saran untuk sistem pendidikan di Indonesia juga. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Planning Bapak nih untuk kedepannya apa nih? Planning Bapak sendiri untuk kedepannya. Terserah deh Pak, mau planning untuk pendidikan, planning kehidupan, ini gimana nih dari Bapak nih? Mana tahu dicontoh kan dengan penonton podcast kita. Ya, planning saya mungkin ke depan ini supaya bisa jadi pembina Olimpiade gitu. Waduh. Mau jadi pembina nih, pembina. Waduh, terus Pak?
Saya sering berlatih itu, belajar dari yang lebih unggul dari kita gitu. Ya keinginan sampai ke situ, membina olimpiade di tingkat nasional, apalagi di bagian tim olimpiade matematika Indonesia. Ini semangat mudanya nih. Jadi anak-anak muda sekarang ini jangan sampai kalah loh sama bapak ini. Nanti kena serobot nih posisi-posisinya nih. Berarti untuk anak-anak muda di luar sana nih harus kayak bapak juga nih. Untuk planningnya tuh harus yang tinggi. Kalau kita sekarang ini jadi peserta olimpiade, kalau bisa ke depannya jadi pembinanya nih, jadi pelatihnya nih. Benar ya, Pak? Iya betul. Tentunya untuk mencapai itu harus ada usaha, harus ada kerja keras juga untuk mencapai planning kita, cita-cita kita, termasuk yang Bapak sampaikan tadi untuk menjadi pembina. Tentunya kalau mau jadi pembina itu harus menyiapkan ini nih, mental, kemudian harus mempersiapkan soal-soal nih, harus dijadikan latihan ini setiap hari. Kalau pelatih itu kan harus benar-benar menguasai gitu setiap bidang, setiap detail untuk matematika sesuai dengan bidang Bapak. Iya betul. Ya kan Pak? Waduh, ini mulia banget nih berarti nih. Mau kalau udah jadi pembina harus ada peserta-peserta didik yang dibina sebaik mungkin, kalau bisa jadi pembina juga ya kan Pak untuk kedepannya, untuk anak cucu juga gitu. Mentalnya juga harus jadi mental juara nih. Iya. Nah, oke. Terima kasih ya Pak, sekali lagi terima kasih banyak telah mengikuti podcast kita, telah bersedia nih meluangkan waktunya untuk hadir dalam podcast kita sebagai bidang tamu, sebagai juara ONN Season 2 Olimpiade Numerasi Nasional Season 2 eventnya POSI. Selamat kepada Bapak sekali lagi yang telah meraih juara 1 untuk guru bidang level 5, peraih skor 186 dengan peraih medali gold. Selamat ya Pak, sekali lagi terima kasih banyak. Oke baik, saya akhiri ya Pak. Selamat pagi. Sukses terus buat Bapak, sukses juga terus untuk POSI. Nah terakhir nih Pak, sebelum penutupan, begitu saya bilang POSI, kita sama-sama bilang fokus, hebat, dan juara. Boleh nggak Pak? Yel-yelnya POSI nih. Oke, begitu saya bilang POSI, fokus, hebat, dan juara. Oke Pak? Oke. Oke, kita coba ya. Kakak-kakak juga semua harus ikut nih, ngeramein. 1, 2, 3. POSI, fokus, hebat, dan juara. Oke, terima kasih Bapak telah bergabung di podcast kita. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih telah menyaksikan podcast juara kita kali ini untuk kompetisi ONN Season 2. Nah, jangan lupa untuk share, like, and comment channel YouTube kita. Nah, untuk selanjutnya penasaran nggak siapa bintang tamu yang akan kita undang di podcast juara IOS selanjutnya? Ditunggu ya untuk video selanjutnya. Dadah!